Mengapa orang Kristen tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan hari peristirahatan itu? Ya karena, sekali lagi, sebagaimana yang kita sering bahas, karena mereka berada di dalam agama. Dan agama datang dengan pemahaman yang berbeda dari apa yang Allah pikirkan tentang hari Sabat atau hari perhentiannya itu. Kita tahu bagaimana hari perhentian itu digambarkan, didemonstrasikan, diperagakan Allah melalui penciptaan dari hari pertama sampai hari yang ketujuh. Dan hari yang ketujuh itu adalah di mana dia masuk ke dalam hari perhentiannya, dan itu disebut dengan Sabat. Artinya, hari yang ketujuh itu adalah puncaknya. Artinya, hari yang ketujuh itu adalah tujuan daripada dia menciptakan langit dan bumi. Dan itu pula yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel sepanjang hidup mereka sebelum Yesus datang 2000 tahun yang lalu, untuk mereka selalu merayakan, di mana mereka tidak boleh bekerja, di mana mereka tidak boleh melakukan aktivitas, dan ada banyak kriteria yang diperintahkan dalam rangka merayakan hari Sabat itu. Dan tentu saja dengan satu tujuan, supaya bangsa Israel mengerti arti daripada hari perhentian itu. Bukan hanya merayakan, dan mereka tidak mengenal Allah melalui perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Bukan itu. Sayangnya, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel sebelum Yesus datang. Dan bahkan sampai sekarang. Mereka merayakan hari Sabat dan tidak mengerti apa itu hari perhentian. Bahkan di dalam agama Kristen pun melanjutkan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani ini. Mereka juga merayakan hari Sabat dan tidak mengerti apa itu hari perhentian. Ada yang merayakannya pada hari Sabtu. Bahkan kita bisa melihat mainstream di dalam Indonesia ini merayakannya pada hari Minggu. Dan mereka sebut juga itu adalah hari Sabat. Tentu saja dengan berbagai macam teologi yang mereka coba sandingkan. Dengan kata lain, kenapa orang Kristen tidak mengerti apa itu hari perhentian? Karena hari perhentian itu sudah didefinisikan sedemikian rupa oleh agama mereka, sudah dibentuk ceritanya bahwa hari Sabat itu begini. Ya kan, kamu tidak boleh bekerja, kamu harus datang ke gereja, kamu harus beribadah pada Tuhan. Itulah hari Sabat, itulah hari perhentian. Kamu berhenti dari pekerjaanmu. Makanya tidak sedikit bisnismen, tidak sedikit pedagang, tidak sedikit orang-orang yang buka toko karena dia beragama Kristen, karena dia mengabdi kepada Allah, maka dia tutup tokonya. Dia tidak bekerja, apakah itu hari Sabtu, apakah itu hari Minggu. Kenapa? Karena itu hari Sabat. Dan mereka bilang itu hari perhentian. Itu kalau baca Alkitab, itu hari perhentian Allah. Bukan hari perhentian pedagang. Namun diterapkan dalam kehidupan orang Kristen, pedagang harus berhenti, tidak boleh jualan. Pebisnis tidak boleh bekerja. Tapi yang bekerja siapa? Pendeta. Pendeta, wah, jor-joran. Khotbah kalau perlu bukan cuma 3 kali, 7 kali. Itulah waktunya panen. Tuhan berhenti, dia bekerja. Orang lain dia suruh berhenti. Ya. Jadi itu makna Sabat yang dibentuk dalam agama Kristen. Apapun alasannya, pakai nama Tuhan di atasnya, yang jelas kita harus datang beribadah. Kuduskan hari Sabat. Nah, bagaimana umat yang datang ke dalam perkumpulan ini bisa memahami perhentian Tuhan? Sekali lagi, Sabat itu hari perhentian Tuhan. Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Tuhan yang berhenti dari pekerjaannya. Dan tentu saja manusia harus masuk ke dalam hari perhentian Tuhan, karena Tuhan tidak ada di dalam hari-hari yang lain. Dia adanya di dalam hari di mana dia sudah berhenti itu. Nah, perhatikan, bayangkan, bangsa Israel ini adalah bangsa yang diperintahkan Allah untuk merayakan hari Sabat. Ini adalah bangsa yang selalu beribadah pada hari Sabat.
Inilah bangsa yang beristirahat pada hari Sabat. Tetapi Allah bersumpah dalam murkanya, mereka takkan maksud ke tempat perhentianku. Mereka takkan masuk ke sabatku. Walaupun mereka merayakan hari Sabat. Jadi merayakan hari Sabat itu bukan berarti Anda dan saya masuk ke tempat perhentianku. Masuk ke tempat perhentianku itu adalah tujuan Allah. Jadi, sudah jelas, bagus sekali dikatakan. Bahwa ini clear, ya. Ini clear, bahwa ada yang masuk ke tempat perhentian Allah itu, serta ada yang tidak masuk ke dalam tempat perhentian Allah itu. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Sekalipun mereka beribadah pada hari Sabat, sekalipun mereka beribadah pada hari Sabtu, sekalipun mereka beribadah pada hari Minggu, ada yang tidak masuk ke tempat perhentian itu, ada yang tidak masuk ke Sabat itu.